Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan perkenalkan kembali saya Muhammad Faji Putra dari NLPA atau kami menyebutnya Kang AI. Di sini akan mempresentasikan hasil dari project pertama kami, yaitu terkait dengan sentimen analisis. Untuk di tim NLPA sendiri itu kita terdiri dari 3 orang, ada Kak Ade, ada juga Kak Dede, sama ada juga saya sendiri. Nah, mungkin boleh saya eh, berikan Kak Ade untuk mempresentasikan di bagian ini. Terima kasih. Baik, makasih Kak Dava. Ya, selamat malam semuanya. So, kita mulai dari mendefinisikan background, problem statement, objektif, dan scope dari tugas atau project ini. So, untuk backgroundnya sendiri memang ini dari berlatar belakang dari nuansa musim pemilu ya. So, public opinions itu terbagi terhadap calon kandidat presiden dan wapres. Dan di sosial media itu sangat banyak datanya, jadi manual analisis itu sangat inefisien. So di sini NLP hadir dan bisa digunakan untuk melakukan sentimen analisis secara otomatis dan lebih jauh-jauh sangat efisien. So untuk problem statementnya sendiri ya di sini di project ini kita akan membuild NLP model yang mampu mengotomasi untuk mengklasifikasikan public sentiment positif, negatif atau netral terhadap calon-calon kandidat dan juga dalam klasifikasi ini harus mampu untuk menghandle bahasa yang tidak formal atau bahasa yang bercampur-campur yang biasa digunakan oleh pengguna sosial media dan juga untuk meng, me- mendetermin algoritma mana yang paling bagus performanya dalam sewaktu evaluation. Mhm. So next slide. Ya, ya di sini tujuannya cukup jelas dan untuk algoritma sendiri kita harus mengcompare untuk antara tradisional ML models dan juga dengan di-compare dengan deep learning models dan melakukan evaluasi dan identify best algorithm dan nantinya ini akan dipublish di GitHub. So untuk scope-nya sendiri ini memang fokus di sentiment classification untuk public opinion dan untuk project step-nya sendiri kita mengikuti life cycle yang disarankan oleh Kak Fadila dan ini berawal dari 26 September dan sampai hari ini untuk presentasinya 10 Oktober dan tadi baru diberitahukan untuk submission di GitHub-nya pada hari Rabu depan. Ya, so langsung ke project cycle-nya. So, di sini ada 5 steps ya, dari data collection and preparation, dilanjutkan dengan exploratory data analysis, kemudian data processing, and then baru modeling dan evaluation yang terakhir. Nah, untuk langkah yang pertama, data collection and preparation. Ya, so pertama-tama ya datanya sendiri memang disediakan oleh um, Indonesia AI. So ini ada data bernama tweet.csv yang merupakan hasil dari web scraping dari platform Twitter atau X terkait dengan Pilpres tahun 2019 dan dan pada dasarnya di sini ada variabel tweet yaitu tweet yang dipublikasi oleh user dan sentimen. eh, apakah itu positif, netral, atau negatif. So, untuk pertama ya kita mengimport beberapa library di sini. Pandas, NumPy, Matplotlib, .pyplot, Seaborn, dan sklearn, dan datasetnya sendiri sebagai langkah pertama. Kemudian selanjutnya, ya, di exploratory dan data analysis kita mencoba melihat explore datanya. Pertama-tama mungkin dari melihat dataset information. Di sini kita bisa ngelihat ada 1815 entry
dan ada apa saja kolom di data ini yang mana ya terus jenis-jenis sentimennya sendiri lebih kurang merata antara positif, netral dan negatif dan tidak ada missing atau duplicate value di data ini. Kemudian ya, kemudian untuk selanjutnya di data processing ini mungkin ada banyak yang perlu diperhatikan. Em, ya, sebagaimana user di media sosial ya berekspresi secara bebas dan penggunaan bahasanya penuh. Ya, penggunaan gaya bahasa yang sangat-sangat beragam. Ada slang, bahasa campuran, emoji, tanda baca yang tidak fungsional, dan emoticon atau emoji. Terus ada juga noise yang terdeteksi seperti penggunaan tanda mention, hashtag, URL, atau link. Ada juga emoji yang misdecoding dan juga harus melakukan peninjauan pada stop words karena ada ada kata yang mungkin dimasukkan di stop word seperti kata penyangkalan seperti tidak atau bukan, namun mungkin harus di-exclude sewaktu proses cleansing karena karena bisa merubah em, narasi dari sentimen itu. So next slide. Yap. So di sini kami melakukan ya beberapa langkah untuk cleansing. Ya ada di sesuai yang di slide itu ada lower casing, ada tokenizing, kemudian remove stop words yang di kanan dan exclusion of kata penyangkalan. Ya, kemudian ada juga encoding emoji dan vectorizer di sini. Oke, untuk selanjutnya, ya, kemudian untuk proses stemmingnya sendiri, di sini kami juga menggunakan sebuah library bernama Sastrawi. So ini untuk emang dikhususkan untuk stemming bahasa Indonesia. Dan ya di bawah itu ada contohnya dari hasil kata-kata tweet dan yang sudah di stem. Dan sebelum dan sudah stemming kita bisa lihat ada kata unik ya berkurang dari 7.486 ke 5.719. Dan next slide please. Ya. So di sini ada ada perbandingan sampel untuk data asli atau raw data, kemudian yang sudah di cleanse dan stem data. So kita bisa lihat ada ya ada uh, datanya menjadi bersih, ada apa di remove kayak kayak seperti has mention gitu. Kemudian ada lowercase dan sehingga menjadi uh, s- the apa versi yang udah di stem di kolom terakhir. Ya, terus untuk step selanjutnya saya akan uh, berikan ke Kak Dede. Halo Kak, halo semuanya, suaranya terdengar Kak? Oke, di sini saya Dede dari kelompok A, lanjut presentasi ya dari KAD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses berikutnya yaitu modeling ya. Seperti mungkin teman-teman semua di sini juga bisa lihat di presentasi kita. Dan memang untuk semua kelompok ya, kita menggunakan dua algoritma yang sama, yaitu tradisional, machine learning, dan juga untuk NN. Nah, untuk bagian tradisional machine learning-nya, saya izin untuk mempresentasikan dari kelompok A. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk approach dari si
algoritma tradisional machine learning, kita menggunakan night bias, di mana untuk representasi teksnya kita menggunakan count factorizer, yang dimana teman-teman juga sudah mengetahui bahwa gunanya untuk mengambil kata dan frekuensinya. Nah, untuk visualisasinya bisa dilihat di sebelah kanan, di mana untuk kata-kata dengan frekuensi yang paling banyak terlihat itu ada di urutan ketiga dari pertama ya. Ada ekonomi, ada Prabowo, dan ada juga user. Dan untuk selanjutnya ada di TF-IDF Factorizer, dan di sini kita ambil kata dan bobotnya. Dan ini juga bisa dilihat di sebelah kanan. Untuk kedua urutan teratasnya masih sama dengan si Factorizer, yaitu ekonomi dan Prabowo ya. Tapi untuk di bagian ketiganya ada sedikit berbeda. Eh, untuk melatih si algoritma machine learning ini, kita juga telah split datanya, data test dan data training. Dan untuk bobotnya masing-masing itu, si data trainingnya itu pakai 80 dan tesnya itu 20%. Boleh next, Kak Dava. Nah, ini ada dua perbandingan antara si trend dan tes untuk factorizer yang pertama, yaitu factorizer. Di sini ketika kita lihat akurasinya itu di sekitar 95% ya, 0,95. Dan untuk si tesnya itu 64. Nah, di sini bisa terlihat sendiri mungkin ada indikasi overfitting yang mungkin gapnya lumayan. Dan untuk berikutnya, mungkin di slide berikutnya, mengenai TF-IDF, di sini lebih general ya. Kalau kita lihat di data trend, akurasinya sekitar 0,79 dan untuk tesnya 64. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat sendiri heat map-nya. Di sini ada dua ya, berdasarkan si eh, factorizer itu sendiri. Kalau misalkan, sorry, untuk yang sebelah kiri ya, sebelah kiri yang di Convectorizer itu sekitar 78% ini si data negatif ya. Dan ke bawahnya itu indikasi netral, diprediksinya itu benar. Nah, terus yang terakhir ada sekitar 83 data positif yang diprediksi juga benar. Oke, terus yang selanjutnya yang sebelah kanan itu yang TF-IDF lebih bagus ya. Mungkin 89%-nya itu si data negatif itu dia diprediksi benar ya. Nah, terus untuk yang 75%, 75-nya data netral juga hampir sama ya, keprediksinya benar. Dan untuk yang terakhir, yang data positifnya, dia agak sedikit turun ya. Tapi mungkin overall di sini kelihatannya sedikit lebih stabil. Jadi mungkin kalau disimpulkan dari si algoritma pertama ini, si count factorizer itu memang cenderung overfit gitu, tapi mungkin terlihatnya itu kuat di data trainingnya. Nah, cuman mungkin kurang sedikit tergeneralisasi ya. Nah, sedangkan untuk yang TIF IDF-nya sendiri, itu memang menghasilkan prediksi yang lebih stabil mungkinnya dibandingkan dengan yang satunya lagi untuk di semua kelas sentimennya. Mungkin sedikit kurangnya dari saya seperti itu. Selanjutnya mungkin langsung ke algoritma berikutnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dede. Nah, selanjutnya saya sendiri akan mempresentasikan terkait dengan yang deep learning. Jadi selain menggunakan algoritma tradisional machine learning, di sini juga kita melakukan percobaan menggunakan algoritma deep learning, yaitu menggunakan LSTM. Untuk alasan menggunakan LSTM itu sebetulnya sederhana, karena memang secara umum LSTM sendiri itu memang penyempurnaan dari RNN ya, atau Recurrent Neural Network, sehingga kita sendiri lebih percaya mungkin dengan LSTM itu bisa menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan RNN itu sendiri. Nah, untuk datanya sendiri itu di-split sama seperti yang tadi Kak Dede sempat mention, yaitu untuk data trainingnya itu di 80% dan di test size-nya itu ada di 20%. Nah, untuk labelnya sendiri itu kita memapping lagi data frame dari
data frame yang isinya itu ada sentimen dari tweet yang di-input oleh user, di mana negatif itu kita definisikan sebagai 0, kemudian netral sebagai 1, dan juga positif itu sebagai 2. Nah, untuk data yang kita jadikan data trainingnya itu adalah data yang sudah di stemming sebelumnya di tahap pre-processing. Jadi datanya itu sudah bukan yang raw data tapi sudah di stemming atau sudah melewati proses pre-processing. Nah, kemudian kita sequence buat tokenizernya sehingga teksnya itu punya representasi numerikal sehingga bisa diproses oleh model, kemudian diubah menjadi sequence dan juga diterapkan padding pada teks-teksnya sehingga kurang lebih untuk training dan tes data splitnya ini sebagai berikut. Nah, nah, untuk modelnya sendiri itu kita menggunakan 2 metode. Yang pertama itu menggunakan mungkin modelnya itu sama menggunakan LSTM, tetapi ada perbedaan di text embedding yang digunakan. Jadi untuk model yang pertama itu kita menggunakan text embedding yang bawaan dari TensorFlow atau bukan embedding yang seperti word to vector, dan yang lain-lainnya. Jadi sehingga bisa dilihat di sini itu jumlah parameter, total parameternya itu sekitar 180.000 parameter ya, dengan ditambahkan dengan bidirectional yang ada LSTM di dalamnya, kemudian ada satu dense layer lagi, dan juga ada layer dropout ini untuk membuang layer yang tidak digunakan di di hidden layernya. Kemudian ada satu dense layer terakhir lagi, ini menggunakan activation function berupa softmax yang mana itu digunakan sebagai output layer dari di neural network yang dibentuk oleh tim kami. Nah, kemudian ada juga model yang kita kembangkan menggunakan word to vec. Nah, perbedaan utamanya itu ada di embedding, di text embeddingnya atau parameter di text embeddingnya, di mana parameter di text embedding menggunakan word to vec ini itu memiliki parameter yang lebih besar dibandingkan dengan tanpa menggunakan word to vec-nya itu sendiri. Nah, untuk dense layer-nya, untuk layer selain dari text embedding-nya itu sendiri itu memiliki nilai yang sama seperti atau memiliki layer yang sama seperti sebelumnya. Ada LSTM-nya, kemudian ada dense layer-nya lagi dengan output 64, kemudian ada dropout layer untuk membuang neural network yang tidak digunakan, dan juga ada satu dense layer terakhir untuk sebagai output layernya. Sehingga parameternya sendiri itu ada sekitar 610.000 parameter yang harus diproses di proses training ataupun di proses trainingnya. Sehingga itu meningkat sekitar 3-5 kali dari parameter sebelumnya. Nah, berikut adalah hasil dari trainingnya itu sendiri. Jadi untuk trainingnya sendiri itu parameternya itu sebagai berikut. Jadi proses trainingnya itu sendiri menggunakan loss function sparse categorical cross entropy. Kenapa yang menggunakan sparse? Karena data dari labelnya itu sendiri itu direpresentasikan sebagai integer. Nah, ketika menggunakan integer, maka loss function yang digunakan itu adalah sparse categorical cross entropy. Karena kebetulan juga datanya itu memiliki lebih dari 2 kelas. Jadi memang pada dasarnya itu menggunakan categorical cross entropy. Tetapi karena datanya direpresentasikan sebagai sebuah integer, maka menggunakan sparse categorical cross entropy. Nah, kemudian untuk optimizer functionnya itu menggunakan Adam. Adam di sini memang cukup sering digunakan di NLP karena dibandingkan dengan yang satunya, apa namanya? Oh, stochastic gradient descent atau SGD. Adam itu lebih cepat untuk mencapai titik konvergensinya atau mencapai titik puncak dari akurasinya, sehingga tidak membutuhkan data banyak untuk bisa mencapai titik maksimum dari proses trainingnya itu sendiri. Nah, untuk batch size-nya itu ada 16, kemudian untuk epoch-nya itu ada 15.
Nah, bisa dilihat di grafik yang ada di kanan ini, bahwasanya memang, terlihat, untuk model yang menggunakan embedding bawaan atau tanpa word to vec ini, mencapai titik maksimal yang lebih atau mencapai, akurasinya itu yang paling tinggi itu lebih cepat dibandingkan dengan yang menggunakan word to vec. Karena memang pada dasarnya semakin banyak parameter yang harus diproses, maka akan semakin banyak pula atau semakin membutuhkan waktu juga untuk mencapai titik maksimalnya. Dan bisa dilihat juga untuk validation akurasinya di sini, juga lebih kecil di embedding bawaan dibandingkan dengan yang, menggunakan, embedding word to vec. Nah, untuk loss-nya sendiri itu juga sama, karena proses parameternya lebih banyak, jadi untuk mencapai loss yang lebih mungkin setara antara embedding non word to vec dan word to vec itu, word to vec membutuhkan epoch yang lebih lama dibandingkan dengan embedding itu sendiri. Tetapi secara umum untuk loss modelnya itu sendiri, untuk training sudah baik secara grafiknya karena sudah menurun untuk setiap epoch-nya, tetapi untuk yang validation-nya itu masih belum konsisten karena sudah sempat turun tetapi dia, naik lagi. Nah, di sini prosesnya berhenti karena adanya early stopping yang diterapkan di, proses training-nya. Nah, ini ada beberapa contohnya untuk hasil dari deep learning-nya itu sendiri. Jadi memang secara hasilnya itu dari modelnya itu masih belum baik untuk bisa memprediksi sentimen dari Twitter-nya atau tweet yang diberikan oleh user. Misalkan seperti yang pertama masih banyak kinerja Prabowo sebagai presiden bla bla bla, itu hasil prediksinya dianggapnya sebagai negatif dan memang ini bisa dibilang sentimennya memang negatif gitu ya. Nah, ini yang cukup netral gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu titik utama penilaian kinerja kabinet baru Prabowo. Ini juga masih dianggap sebagai sentimen negatif. Nah, yang terakhir juga ini mungkin, banyak kata-kata yang bisa dibilang menunjukkan positif ya, tetapi juga masih di-consider sebagai sentimen negatif. Jadi memang, secara kesimpulannya itu, modelnya masih belum bisa memprediksi sentimennya dengan cukup baik. Dan bisa dilihat di sini model untuk yang hasil yang atas ini menggunakan word to vec, yang bawah itu tidak menggunakan word to vec. Nah, memang bisa dilihat dari hasilnya itu sendiri, yang menggunakan embedding word to vec itu memiliki hasil prediksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan, model yang tidak menggunakan word to vec sebagai embedding-nya. Mungkin seperti itu presentasi dari tim NLPA, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.